kali ini kita mau bahas temanya itu adalah detachment. Kalau attachment itu kemelekatan, kalau detachment itu melepaskan kemelekatan. Kan ketika aku kehilangan hal itu gitu, ternyata aku merasakan kesedihan yang mendalam gitu. Semua orang gitu yang ada pada hidup kita itu tidak pernah benar-benar menjadi milik kita. Gitu. Semakin kita melekat sama sesuatu, itu kita semakin diuji. Karena semua orang, semua hal itu ada masanya. Setiap kita adalah Ibrahim. Ibrahim punya Ismail. Ismailmu mungkin hartamu. Ini anak yang udah ditunggu-tunggu dari usia 30 tahun loh, hasil doa 50 tahun gitu. Begitu dilahirkan, gak lama Allah memerintahkan untuk mengasingkan mereka gitu kan. Di situ ada lagi perintah dari Allah lewat mimpi yang memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Berkali-kali Nabi Ibrahim itu diuji atas rasa kepemilikannya terhadap sesuatu. Jadi dulu aku sempat punya hubungan yang dimana aku tuh attach banget sama dia, melekat sampai banget. Sekarang pun ketika ini tuh aku bisa nangis lagi gitu. Ya aku pikir ibu aku akan selamanya sama aku, ternyata udah duluan. Gak ada sesuatu atau seseorang pun yang bener-bener itu milik aku gitu. Dan saat aku udah ikhlas, udah gak ngarepin apapun, aku cuma percaya suatu hari nanti pasti akan ada waktunya aku bahagia. Gak pakai panjang pimpinan pesantren tersebut, Pak Haji Wawan ya. Aku pengen berterima kasih banget ya. Gimana sih caranya Mbak Cindy untuk bisa detachment atas kejadian yang udah pernah terjadi? Bukan dia punya aku punya dia, bukan. Tapi ya kita sama-sama berjalan di jalannya masing-masing. Kita milik siapapun cukup hadir dengan sebaik mungkin gitu. Jangan sampai merasa memiliki atau merasa terikat sama dia. Allah itu karena cemburu betul terhadap hambanya yang ia cintai. Dari kamu mungkin ada pengalaman about detachment ini gitu, yang mungkin awalnya kamu merasa susah tapi akhirnya kamu bisa, dan ketika kamu bisa, hal apa yang kamu dapatkan gitu? Ada sih pengalaman aku. Jadi dulu aku sempet punya hubungan yang dimana aku tuh attach banget sama dia, melekat banget. Yang aku rasa tuh cuman dia lah satu-satunya gitu di hidup aku gitu, yang aku bahagiain segala macem, sampai aku terlalu menaruh harapan ke dia dan merasa melekat akhirnya. Dan pas kita dipisahkan, karena mungkin itu karena diri aku juga mungkin ya, yang merasa melekat, akhirnya diuji, dipisahkan. Di situ aku mulai merasa bahwa ternyata nggak ada ya yang benar-benar punya kita. Selama ini aku merasa aku punya dia gitu. Aku tahu semua tentang dia, tapi ternyata enggak. Selama ini ngerasa lo milik gue gitu. Iya. Tapi ternyata nggak ada yang kita punya satupun. Bahkan orang yang kita tadinya sayangi, saling sayangi, ternyata enggak. Ternyata bukan milik kita. Nah, dan awalnya kamu denial, kamu awalnya susah untuk melepaskan attachment itu gitu. Susah karena kita udah terbiasa sama dia, udah melakukan segala hal bareng sama dia gitu ya. Yang ngebuat kita tuh merasa melekat gitu. Yang satu-satunya cara buat lepas dari itu ya harus sadar dulu sih, benar kalau kita tuh nggak punya apa-apa loh di dunia ini gitu. Bahkan orang yang kita sayang, orang tua kita pun, kayak aku udah kehilangan ibu aku ya, yang aku pikir ibu aku akan selamanya sama aku, ternyata udah duluan gitu. Nah, kamu saat kehilangan seseorang ini nih, kamu butuh waktu berapa lama sih untuk akhirnya bisa detachment gitu? Sebetulnya untuk bisa detachment itu beda-beda ya. Kalau untuk aku sih lumayan lama. Kalau untuk aku, untuk melepas, benar-benar lepas bangetnya itu mungkin setahun, kayaknya setahun. Kurang lebih ya. Dan itu pun bukan berarti kamu lupa ya, cuman udah sebenarnya nggak ada yang bisa kita lupain tau di dunia ini menurut aku ya. Kita pasti akan terus ingat, cuman perasaannya mungkin udah beda. Yang tadinya kayaknya sakit banget nih pas kita lepas, pas kita pisah, tapi ternyata enggak. Lama-lama mungkin rasanya mau mudar, rasa sakit itu jadi lama-lama biasa aja sih. Ya, akhirnya ketika ingat pun ya nggak ada perasaan yang menyesakan gitu. Dan itu salah satunya adalah karena udah detachment, ya kan? Udah lepas kemelekatannya gitu. Betul. Penting banget sih. Penting banget.
Menurut aku sih mungkin hampir semua orang itu pasti mereka pernah attachment terhadap sesuatu ataupun seseorang ya. Itu pasti, karena namanya kita manusia ya gitu. Aku aja baru menyadari ini tuh ya akhir-akhir ini gitu ya, about attachment, detachment itu baru menyadari tuh akhir-akhir ini gitu. Bahwasanya memang oh iya ya, gak ada sesuatu atau seseorang pun yang bener-bener itu milik aku gitu. Kapanpun bisa diambil gitu. Iya betul. Contohnya dulu aku pernah attach banget sama kakek aku. Makanya aku sering ngomongin kakek aku ya. Ini aku cerita nih pengalaman aku gitu. Jadi aku tuh memang dari usia aku 3,5 tahun gitu, itu aku tinggal sama kakek aku, sama nenek aku. Karena ayah ibu aku itu dulu di Pelabuhan Ratu gitu. Nah aku 3,5 tahun tuh udah pengen sekolah, Riz, udah pengen sekolah TK gitu kan. Nah akhirnya sama mama dititipin lah ke Tasik, tinggallah sama kakek sama nenek. Kebetulan aku adalah cucu pertama gitu ya. Nah terus di situ juga ada kesamaan antara aku sama kakek aku tuh, aku sama-sama tidak malu untuk berbicara di depan banyak orang. Jadi walaupun nggak bagus-bagus banget, kemampuan public speaking aku ini udah ada dari kecil sebenarnya, dan itu turunan dari kakek aku. Gitu. Nah apa namanya, sehingga yang tadi aku bilang, aku dari kecil udah sering dengerin kisah Nabi dari Aki, dari aku manggilnya Aki ya. Ntar aku ceritain lagi ke temen aku gitu. Nah melekat banget. Sampai dulu aku pernah, aku sering keluar kota sama kakek aku. Kakek aku kan sering kayak misalkan pengajian di mana gitu kan, aku tuh pasti dibawa gitu. Dari kecil jadi aku udah yang naik bis ke sana kemari gitu kan, sama kakek aku. Bahkan dulu itu aku bisa dibilang aku lebih dekat sama kakek aku dibanding sama ayah aku. Karena mungkin kan ayah aku kan emang di luar kota kan, dia jauh gitu kan, mencari nafkah gitu. Jadi aku deket banget sama kakek aku gitu. Nah sampai di apa namanya momen MTS waktu itu, di MTS itu aku kehilangan nenek ya. Aku pikir itu kehilangan yang paling menyakitkan gitu, kehilangan nenek aku, karena aku juga sama nenek aku juga deket banget nih, attach juga kan gitu. Sampai aku pingsan tuh di makamnya pas lagi di pingsan itu sempat gitu. Nah ternyata di 2021 kalau nggak salah ya, ya betul 2021 itu, di situ aku udah kerja di Jakarta. Waktu itu ya ternyata kakek aku dipanggil lah setelah sakit berapa hari gitu ya. Itu dipanggil sama Yang Maha Kuasa gitu. Nah itu aku sedihnya tuh bahkan sampai sekarang gitu. Kalau inget aku apa ya, sampai sekarang pun ketika inget tuh aku bisa nangis lagi gitu, karena mungkin terlalu banyak hal yang aku laluin sama dia gitu kan. Sedihnya aku, terpuruknya aku gitu. Bahkan dulu perjuangan aku pengen sekolah tuh, aku inget banget. Jadi yang pernah aku ceritain di konten aku yang pertama ya, kalau misalkan aku bukan dari keluarga yang berada gitu, aku berasal dari keluarga yang ekonominya tuh biasa aja gitu ya. Jadi ada momen dimana pas aku mau lulus MTS waktu itu, lulus MTS, aku pengen lanjut sekolah, tapi kayaknya ayah aku ini mungkin kurang mampu nih buat nyekolahin gitu ya, gitu. Tapi masa sih aku sampai MTS doang kok pengen sekolah gitu ya. Nah kebetulan dulu memang aku sering lomba-lomba gitu. Aku tuh prestasinya non akademik, kayak lomba pidato, puisi, pokoknya berhubungan dengan public speaking gitu. Intinya aku punya beberapa sertifikat lah gitu ya. Nah di situ aku sebenarnya ditawarin sama, jadi ada satu sekolah kesehatan di daerah Ciawi waktu itu, Ciawi Tasikmalaya ya, bukan Ciawi Bogor. Nah itu tuh nawarin, karena tahu aku ini punya sertifikat perlombaan gitu ya, nawarin untuk masuk ke sekolah kesehatan tersebut tanpa biaya waktu itu. Aku kurang seret banget karena sebetulnya aku pengennya tuh yang madrasah, biar dari kan aku madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah gitu kan. Aku pengen yang madrasah juga nih aliyah, ditambah aku tuh pengennya boarding school. Aku pengen banget boarding school waktu itu biar aku bisa mandiri dan lain-lain gitu kan. Nah tapi karena emang nggak ada lagi, kalau boarding school kan rata-rata mahal ya, namanya kita di pesantren gitu ya, makan di sana itu lebih mahal lagi biayanya. Aku sadar lah, ya udahlah uang dari mana, ya udah tadinya aku udah mau masuk ke si sekolah kesehatan ini. Hari dimana aku lagi ngisi formulir gitu kan, guru aku udah nanya tuh, guru bahasa Indonesia, ayo ini udah nungguin si sekolah ini gitu kan. Iya aku lagi isi, tiba-tiba Masya Allah banget ya, ini mungkin doa yang Allah kabul gitu, tiba-tiba ada satu sekolah boarding school yang lagi promosi ke sekolah aku.
melakukan promosi, ngebagiin apa namanya, pamflet gitu kan. Brosur. Brosur, betul, brosur gitu kan. Mm-mm. Yang aku baca-baca, loh ini kayaknya biayanya nggak terlalu mahal. Mm-mm. Karena kan biasanya yang mahal tuh biaya makan ya kalau di Iya. boarding school. Nah di sana itu biaya makannya itu kita bayar pakai beras. Oh. Nah aku tahu kalau misalkan kalau beras tuh kita nggak pernah kekurangan karena Hmm. kakek aku punya sawah Mm. waktu itu. Udah aku tertarik nih gitu kan. Nah di situ guru bahasa Indonesia aku udah datang lagi tuh, mana sih formulirnya biar dikasihin gitu kan. Aku Hmm. bilang, Pak kasih aku waktu sehari lagi. Aku bilang ya, aku mau mutusinnya besok. Kenapa emangnya? Aku bilang aku tertarik sama ini, aku bilang gitu. Sayang banget itu loh, gratis kata dia gitu ya. Iya Pak besok ya. Yaudah besok ditunggu ya keputusannya. Iya Pak, aku bilang. Aku pulang dengan apa namanya, semangat gitu, seneng Iya. gitu kan, bawa brosur itu. Ah. Siapa yang aku datengin? Kakek aku. Mm. Kayak aku datengin, aku liatin brosurnya, aku bilang ini kayaknya nggak terlalu mahal deh Ki, coba dia lihat, kalau nggak terlalu mahal aku mau masuk sini, aku bilang gitu. Di situ posisi kakek aku tuh lagi sakit, lagi bapil lah, batuk pilek ya, batuk pilek dia baca, yaudah besok aku kesana. Pagi kata dia. Oh ya udah, aku bilang gitu ya. Besok paginya kita dulu nggak punya motor, aku nggak punya motor gitu. Nah, akhirnya kakek aku ini minta tolong ke adalah sepupu jauh aku lah gitu kan, minta anter anaknya itu di atas aku setahun apa 2 tahun gitu kan, minta anter lah, nanti dibensinin, dikasih uang jajan gitu kan. Mau itu diantar ke sana, jaraknya tuh kalau naik motor sih kurang lebih sekitar 20 menit kali ya. Kalau 25 menit lah kalau di sini. Agak lumayan tuh, agak lumayan gitu, 25 menitan naik motor. Di situ kakek aku datang ke boarding school tersebut itu sambil bawa sertifikat aku gitu. Dia menemui pimpinan pesantren yang ada di sana ya, sambil memperlihatkan kayak intinya dikasih tahu lah kalau misalkan punya cucu gitu kan, lumayan berprestasi lah gitu dengan akademiknya gitu ya. Dibilang lah dia tuh pengen banget pesantren gitu, boarding school gitu. Aku suka pengen nangis sih sampai sekarang kalau ngomongin ini gitu. Tapi kita mungkin kekurangan biaya gitu, bukan dari keluarga yang ada gitu kan. Ada yang nawarin sekolah kesehatan, diceritain tuh, tapi dia kurang serak, dia pengennya di madrasah, dia pengennya di boarding school, kata kakek aku gitu kan. Nah di situ akhirnya pimpinan pesantren itu ngeliat kan sertifikat aku kan gitu, nggak pakai panjang pimpinan pesantren tersebut, Pak Haji Wawan ya. Nggak bisa, aku kayaknya mau pulang, mau ke sana. Aku pengen berterima kasih banget ya. Bapak Dr. Andes Kiai Haji Wawan Mufti Ridwan MSI. Mana aku nakal lagi di boarding school. Dia dengan tegas bilang, jangan mikirin biaya, masukin anaknya sekolah di sini, pesantren di sini, nggak usah mikirin biaya, buat jajan juga ada, kata dia. Habis itu ya udah, kakek aku pulang dengan membawa kabar gembira lah untuk aku kan. Di situ langsung aku putuskan ke guru bahasa Indonesia aku di MTS. Aku bilang, Pak aku nggak jadi masuk ke situ, aku mau ke sini gitu kan. Di sini juga digratisin gitu. Ya udah, alhamdulillah akhirnya aku bisa masuk ke sekolah yang aku mau saat itu gitu. Intinya kayak gitulah perjuangannya kakek aku dalam memperjuangkan hidup aku gitu kan. Makanya aku merasa melekat banget sama dia gitu. Sampai di 2021 kan tadi aku bilang, akhirnya kakek aku dipanggil gitu kan. Di situ aku merasakan kesedihan yang teramat dalam gitu. Wah ini sedih banget. Dan itu sampai sekarang pun aku sih udah ikhlas ya gitu. Cuman ketika ingat ya ada air mata yang netes gitu, karena keinget. Nah berarti ya sama aku juga diuji sama Allah untuk melepaskan kemelekatan gitu ya. Seperti yang pernah aku omongin di konten kita yang sebelumnya, aku tuh masih yang belum siap terhadap kehilangan gitu. Tapi ya itu adalah itu adalah kewajiban aku untuk detachment gitu. Jangan nggak siap sama kehilangan. Emang aku punya apa di dunia ini? Nggak ada gitu. Even diri aku sendiri pun punya Allah gitu. Oke, jadi mungkin Rizka juga apalagi ya. Rizka diujinya, salah satu ujian terberatnya adalah kehilangan ibu gitu. Nah kalau aku sampai saat ini yang terberat itu ya kehilangan kakek aku gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah bisa ikhlas ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Nah, Mbak Cindy berarti sekarang udah bisa ikhlas. Insya Allah. Gimana sih caranya Mbak Cindy untuk bisa detachment atas kejadian yang udah pernah terjadi sama Mbak Cindy? Oke. Untuk detachment ini aku masih belajar ya. Kayak gini, sekarang aku sudah bisa detachment terhadap tidak adanya kakek aku gitu. Itu dari 2021, prosesnya pun nggak sebentar gitu. Sampai yang aku bener-bener detach itu mungkin di 2024 baru bisa bener-bener detachment ya gitu. Ketika aku kehilangan sesuatu lagi, misalkan aku kehilangan sesuatu lagi di 2024 akhir misalkan gitu ya. Nah itu sampai sekarang pun aku masih belajar buat detachment atas kehilangan tersebut gitu. Jadi yang udah bisa itu detachment ke hal yang udah lama nih. Tapi ketika aku merasa kehilangan lagi akan sesuatu, dan itu baru kehilangannya baru-baru kemarin gitu, aku masih berusaha buat detachment, jujur aja. Aku masih kadang attach gitu kan, lebih ke ups and downs sih menurut aku gitu. Kadang aku merasa aku udah berhasil detachment, kadang juga aku merasa belum berhasil. Aku merasa masih punya kemelekatan nih terhadap si hal tersebut gitu kan. Cuman yang tadi ya, tipsnya adalah walaupun aku belum bisa bener-bener detachment, tapi aku udah tahu sebenarnya gitu. Tipsnya itu yang benar tadi kata kamu. Pertama adalah sadari banyak hal. Yang pertama, sadari kalau kita tidak pernah punya apapun di dunia ini. Semua hanya titipan, baik harta, benda maupun orang gitu kan. Yang kedua, sadari lagi bahwa tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi di luar takdirnya Allah. Yang mana takdir Allah ini kalau baik kita bisa jadikan kenangan mungkin ya. Kalau menurut kita kurang baik, kita bisa jadikan pelajaran gitu ya. Setelah disadari, kemudian ya direlakan gitu. Direlakan dan balik lagi trust to Allah bahwa sesuatu yang hilang itu akan diganti dengan yang lebih baik gitu ya. Kadang sesuatu yang kita inginkan itu datang nih di hidup kita ketika kita udah bisa ikhlas. Aku mau kasih contoh dikit ya. Ini kayaknya jadi nyeritain, ini bisa 2 part ini ceritain kisah aku gitu ya. Boleh spill dong apa tuh? Jadi aku tuh dulu tuh gini, nggak apa-apa lah ya, ini bisa pelajaran. Jadi dulu itu pernah ada perbedaan paham antara ayah sama ibu aku gitu. Ada perbedaan paham gitu. Mungkin dari segi apa ya, rezeki lah, dari segi apa, mendapatkan rezeki gitu ya. Yang mana dimana ayah aku ini orang yang sangat percaya sama Allah, trust to Allah banget gitu. Kayak nggak usah khawatir, rezeki itu pasti ada gitu kan. Pasti ada, tidak akan kekurangan, pasti Allah berikan gitu. Nah ibu aku itu orang yang berpikirnya logik sama kayak aku dulu. Kayak rezeki itu harus dijemput, harus ikhtiar kan. Kalau nggak dijemput ya gimana mau datang gitu. Ada perbedaan seperti itulah, yang itu tuh menyebabkan mungkin kadang mereka ya ada apa namanya, nggak sampai berantem sih, cuma perdebatan kecil, betul, ada argumen gitu kan. Di sana kan aku anak perempuan pertama ya yang udah ngerti gitu. Kadang ya kayak aduh capek juga gitu, pengennya kita rukun, sepaham gimana kan gitu. Nah di situ aku berdoa akan kebaikan mereka supaya mereka sepaham. Ayah aku berdoa juga supaya istrinya sepaham sama dia. Ibu aku juga berdoa supaya suaminya sepaham sama dia gitu kan. Sampai ke satu waktu gitu, dimana kita malah udah ikhlas. Jadi kayaknya doa kita tuh semuanya dikabul nih sama Allah gitu. Tiba-tiba aja nih di satu waktu ketika udah sama-sama ikhlas ya, tiba-tiba pemikiran ayah aku berubah. Pemikiran ayah aku jadi kayak jadi gini, oh iya, aku itu misalnya gini, dia laki-laki, dia punya tanggung jawab, mencari nafkah adalah kewajiban, dan kewajibannya dia untuk memberikan nafkah pada istri dan anaknya, berapapun itu yang penting dia udah usaha. Tiba-tiba pemikiran dia seperti itu. Jadi tanpa dikejar dia udah jalan sendiri tuh buat mencari nafkah gitu kan. Nah ibu aku pun tiba-tiba pemikirannya berubah juga. Ibu aku pikirnya adalah yang dulunya mikir ini harus dapat uang tuh dari suami gitu, dia enggak. Jadi dia mikirnya adalah rezeki itu bisa dari manapun, kalau enggak dari suami bisa dari
sepupunya, bisa dari anaknya setelah aku bekerja gitu kan. Mm. Pokoknya dia berpikir uang yang dia dapat itu adalah uang bersama. Contoh, jadi ada bibi aku yang dia punya toko baby shop gitu ya, yang mana tuh sibuk tuh, suaminya sibuk, istrinya juga sibuk gitu, karena punya toko baby shopnya tuh 2 gitu kan. Oh iya. Sementara dia itu punya anak tuh jaraknya tuh apa namanya, dempet, bukan dempet, bedanya tuh cuma setahun setengah gitu, Iya. 2 tahun gitu kan. Nah, karena keduanya sibuk, akhirnya si anaknya ini suka dititipin lah ke ibu aku, misalkan dari pagi sampai sore gitu kan, sampai sore gitu. Karena ibu aku juga udah nggak punya anak kecil dan dia suka anak kecil, jadi dengan happy ya udah dia urusin, betul, dirawat lah anaknya gitu kan. Yang mana itu kan ada tuh upahnya lah, sehari berapa gitu kan. Ditambah juga ibu aku juga suka bikin kerajinan tangan gitu kan, di daerah aku kan kerajinan tangan ya khasnya gitu. Dia di rumah tapi dia dapat uang gitu kan. Ditambah lagi setelah aku keluar sekolah dan aku bekerja gitu, yang mana ya aku pasti akan ngasih nih ke dia gitu kan, buat bantu gitu. Di situ dia berpikir adalah rezeki itu dari mana aja. Uang yang dia dapat adalah rezeki milik sekeluarga gitu, yang akhirnya semuanya udah ikhlas tuh gitu kan. Doa ayah aku dikabul, yang mana pemikiran ibu aku berubah seperti tadi. Doa ibu aku pun dikabul, di mana pemikiran ayah aku pun berubah, dan sampai sekarang ayah aku bekerja walaupun dia tahu anaknya tuh udah kedua udah kerja nih, satunya udah lulus, walaupun belum kerja kan, intinya udah nggak ada beban lah, betul. Tapi dia masih bekerja. Malah kadang setelah kita ikhlas, dan aku pun memang waktu itu pernah ngomong ke mamaku kayak, iya mah pokoknya rezeki itu dari mana aja, kalaupun nggak dapat dari ayah gitu kan, bisa dapat dari aku, bisa dapat dari yang tadi ngasuh anak segala macam. Iya kok mama sekarang udah ini gitu kan. Masya Allah banget, suatu hal yang kita inginkan justru Allah kasih ketika kita sudah mengikhlaskannya gitu kan. Termasuk soal kehilangan, kita ambil contoh lah, banyak sekali orang-orang yang nikah sama mantan ya. Oh iya. Iya kan, mungkin mereka itu udah pernah merasakan yang namanya denial, yang namanya depression mungkin gitu kan, atau ya pokoknya gimana sih orang yang abis kehilangan seseorang gitu kan. Tapi ketika mereka berdua udah sama-sama ikhlas atas hubungan yang kandas tersebut, kalau emang jodohnya tiba-tiba balik lagi menikah gitu kan. Nah, ketika udah ikhlas tuh pasti balik laginya. Kalaupun ternyata nggak balik lagi, ya berarti Allah ganti dengan yang lebih baik ketika sudah ikhlas gitu. Jadi tips untuk detachment itu apa berarti? Yang pertama sadari, yang kedua relakan, yang ketiga ikhlaskan gitu. Dan itu sampai sekarang aku masih belajar. Wow, kisahnya ini benar-benar menginspirasi banget ya, tentang keikhlasan, tentang detachment nih benar-benar. Nah terus kan kamu tadi juga katanya butuh waktu lama juga kan untuk detachment dari hubungan kamu yang berakhir gitu, yang kamu merasa melekat banget sama dia gitu. Nah apa sih hikmah yang kamu dapatkan setelah kamu tuh bisa detachment dari dia? Pasti ada sih, di saat aku udah ikhlas, di saat aku udah sebenarnya udah nggak mikirin sama siapa atau segala macam sih. Udah kayak aku cuman percaya bahwa Allah akan kasih aku ganti yang lebih baik dari dia, dari apapun. Dan di saat aku udah ikhlas, udah gak ngarepin apapun, aku cuman percaya suatu hari nanti pasti akan ada waktunya aku bahagia. Dan alhamdulillahnya aku ada di dikasih kesempatan Allah untuk merasakan itu. Intinya ya ternyata digantikan sama yang lebih baik ya gitu. Oke, dan itu terjadi ketika kita udah bener-bener bisa ikhlas gitu ya, udah melepaskan kemelekatan, gitu. Udah nggak nyari-nyari dia lagi, udah nggak nyari validasi dari dia lagi gitu ya. Bener. Alhamdulillah. Nah terus mungkin ini dijadikan pelajaran juga ya, walaupun sekarang ternyata kamu udah dikasih pengganti yang menurut kamu terlihatnya lebih baik gitu, jangan sampai attachment lagi. Betul. Gitu. Tetap sadarin bahwa ya dia bukan punya kita, tetap kita dua insan yang saling mendukung aja. Bukan dia punya aku punya dia, bukan. Tapi ya kita sama-sama berjalan di jalannya masing-masing, walaupun bersamaan gitu, untuk kebahagiaannya masing-masing, saling membahagiakan, bukan lagi menuntut ya. Beda antara menuntut sama kita saling membahagiakan. Bukan kamu harus bagian aku, itu kan menuntut. Tapi kalau saling ya, aku ngasih kamu kebahagiaan ya terserah kamu mau ngasih aku bahagia yang kayak gimana gitu ya.
kasih dia ruang buat bahagiain versi dirinya sendiri aja gitu. Kalau dulu kan aku ngarep kayak aku pengennya diginiin nih biar bahagia, misalkan kayak balas cepet, kok kamu balasnya lama sih gitu, dengan aku yang berpikir bahwa kalau dibalas cepet tuh ternyata disayang, ternyata enggak juga. Ya intinya balik lagi yang seperti kamu bilang, kita di hidup siapapun cukup hadir dengan sebaik mungkin gitu, jangan sampai merasa memiliki atau merasa terikat sama dia. Iya. Karena suatu saat pasti akan diuji. Betul. Kalau kita merasa melekat, merasa memiliki. Karena Allah itu katanya ya, Allah itu maha pencemburu. Apa itu? Allah itu maha pencemburu, betul, terhadap hambanya yang ia cintai. Dan kita ini termasuk hamba yang ia cintai, walaupun kita sering melakukan dosa. Gitu ya. Iya, karena cinta, kalau menurut aku cinta itu cuma untuk diri sendiri dan untuk Allah sih. Kalau untuk manusia ya cintai mungkin sewajarnya. Betul. Ketika kita mencintai seseorang gitu kan, bahkan sampai melebihi cinta kita sama Allah gitu, kenapa kita diuji? Mungkin ya betul, Allah cemburu loh sama kita. Kenapa kita lebih mencintai makhluk gitu kan dibanding sama penciptanya gitu. Iya. Apalagi mencintai orang itu daripada mencintai diri kita sendiri, kehilangan diri sendiri. Oh, jangan sampai terjadi lagi ya. Kayak pernah ngalamin. Semoga jangan sampai terjadi. Oke. Ini udah panjang banget ya menurut aku gitu. Mungkin kesimpulan dari bahasan kita ini apa? Kesimpulannya kalau dari aku cukup apa ya, misalkan ada seseorang atau hal apapun deh yang ada di hidup kita, cukup kita sadari bahwa semua itu titipan. Nggak ada yang benar-benar punya kita, nggak ada yang abadi di dunia ini, nggak ada. Bahkan diri kita sendiri suatu hari nanti kita akan diambil nyawanya. Dan badan kita, diri kita bukan milik kita lagi gitu. Cukup lakukan yang terbaik aja sih. Oke. Dan buat siapapun yang sampai detik ini masih melekat, attach terhadap sesuatu atau seseorang, yuk perlahan kita belajar untuk detachment. Pelan-pelan aja sebelum Allah mengujinya atas rasa kepemilikan kita terhadap sesuatu tersebut. Iya, gitu ya. Oke teman-teman, ini menurut aku pembahasannya lumayan dalam ya gitu. Dari satu kata detachment kita bisa sampai menjelaskan tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam gitu kan, sampai apa ya, sharing-sharing kisah kita juga gitu ya, kisah aku apalagi tadi. Ya semoga bisa menginspirasi lah gitu ya. Semoga juga bisa jadi pelajaran hidup, karena ini merupakan pelajaran hidup buat diri aku yang semoga bisa kalian jadikan pelajaran juga. Seperti itu. Alhamdulillah banget ya, lancar nih pembahasannya. Kalau ada yang mau menambahkan mungkin masih kurang about detachment, kalian boleh komen di kolom komentar gitu ya. Betul. Terus kalau ada yang mau request juga, kita boleh mau bahas apa lagi? Boleh di kolom komentar. Iya. Pokoknya jangan bosen-bosen untuk support kita walaupun kita masih belajar berbicara mungkin ya, bisa dibilang gitu. Jangan bosan, support terus. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan share juga videonya ke teman-teman kalian. Teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Thank you for watching And see you on next video. Bye bye.